Di bawah rangsangan Murong Yu, para ahli sejati meletus, tidak lagi mempertahankan kekuatan mereka, dan semuanya berakselerasi dan naik dengan cepat. Segera, kesenjangan antara orang-orang itu berangsur-angsur melebar, dan bahkan semakin melebar dan parah. Dalam waktu singkat, semua orang secara otomatis terbagi menjadi 4 level. 6 Raja Surgawi yang dipimpin oleh Raja-Raja Haiti secara alami menjadi level pertama. Kekuatan 6 Raja Surgawi itu awalnya adalah salah satu ahli wilayah udara terkuat di dunia Tianwu. Selain itu, meskipun Raja Haiti adalah kepala dari 6 Raja Surgawi, kekuatan 6 Raja Surgawi itu termasuk yang pertama, dan dia hanya jauh lebih kuat daripada yang lain. Oleh karena itu, setelah semua orang meledak dalam kekuatan, Raja Haiti tidak memperlebar jarak dengan 5 raja berikutnya. 6 orang itu naik dengan cepat, hanya memperlebar jarak dengan yang kuat di level kedua. Level kedua adalah 8 teratas di 4 distrik. Mereka adalah salah satu yang terkuat di dunia Tianwu kecuali 6 Raja Surgawi. Awalnya, 4/4 dan 8 teratas tidak menerima 6 Raja Surgawi di atas mereka. Namun, mereka segera mengetahui celah antara 6 Raja Surgawi dan mereka. Mereka juga maju dengan cepat, tetapi celah dengan 6 Raja Surgawi semakin membesar. Namun, meskipun mereka tidak sebagus 6 Raja Surgawi, mereka sudah dapat membunuh 36 putra Tianwu. Saat ini, Tian Kuizi, yang paling kuat dari 36 putra Tianwu, sudah jauh tertinggal di perempat final dan perempat final, dan celahnya semakin melebar. Namun, putra ke-36 Tianwu jauh lebih rendah daripada 6 Raja Surgawi dan 8 teratas di 4 distrik. Namun, itu jauh lebih kuat daripada pembudidaya udara campuran biasa. Menjaga jarak dari semua orang di belakang, dan celahnya semakin membesar. Secara alami, para biksu di belakang membentuk tingkat keempat. Bagaimana dengan Murong Yu? Dia dengan mantap tetap berada di tangga ke-700, menutup matanya lagi, dan tetap tidak bergerak. Raja Haiti adalah biksu pertama yang bergegas ke tingkat ke-700 setelah Murong Yu. Seekor semut, meskipun kau bisa melompat dengan sangat keras, kau tetaplah seekor semut. Kau hanya layak diinjak olehku dalam hidup ini, dan kau tidak akan pernah bisa berbalik. Raja Haiti menatap Murong Yu dan tertawa muram. Murong Yu tiba-tiba membuka matanya, dengan tatapan ragu di matanya. Ia benar-benar bingung, kapan ia menyinggung ke-6 Raja Surgawi. Ia baru saja menginjak 36 tumpukan sampah Tianwu. Apakah Raja Haiti ini akan melampiaskan amarahnya pada putra ke-36 Tianwu? Melihat Murong Yu yang sedang melihat ke atas, niat membunuh yang mengerikan muncul dari kedalaman mata Raja Haiti, dan dia ingin menamparkan Murong Yu sampai mati. Namun, dia tetap tidak berani. Melihat warna dendam yang sangat kuat di mata Raja Haiti, Murong Yu merasa sedikit terdiam. Bukankah dia bahkan tertembak saat berbaring? Namun, dia sudah bereaksi, dan dia tahu mengapa Raja Haiti memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya. Karena Murong Yu merampas pusat perhatiannya, orang ini cemburu pada Murong Yu. Jangan menganggapnya sebagai kecemburuan kecil dapat berkembang menjadi kebencian yang mengerikan pada beberapa orang yang berpikiran sempit. Bahkan tidak berbagi langit, dan jelaslah bahwa Raja Haiti adalah orang seperti itu. Untuk orang seperti itu, Murong Yu awalnya mengabaikannya. Namun, bukankah Raja Haiti akan menginjak dirinya sendiri? Apakah kamu ingin tidak dapat berdiri selamanya? Dalam hal itu, tidak cukup untuk mengembalikan kata-kata aslinya. Jadi Murong Yu menyeringai pada Raja Haiti. Raja Haiti tiba-tiba merasakan firasat buruk yang kuat di hatinya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah melihat Murong Yu terbang ke udara. Boom! Di mata Raja Haiti yang putus asa, Murong Yu langsung melewati 300 anak tangga dan berdiri di anak tangga ke-1000. Murong Yu berhasil menginjakkan kaki di tangga tingkat ke-1000 dan menjadi orang pertama yang lolos. Suara dingin dan tak berperasaan terdengar di seluruh kota Tianwu saat Murong Yu mendarat di tangga tingkat ke-1000. Boom! Kalimat ini seperti menjatuhkan batu besar di permukaan danau yang tenang, langsung membuat seluruh danau terombang-ambing. Orang pertama ternyata adalah Murong Yu, yang ternyata menjadi orang pertama yang lolos. Bukan Raja Laut, atau salah satu dari 6 Raja Surgawi, tetapi orang asing. Yang terpenting adalah orang ini tampaknya hanya memiliki alam udara campuran tingkat ketiga. Di tingkat ketiga alam udara campuran, 6 Raja Surgawi dan yang lainnya diinjak-injak sampai mati, yang pasti membuat orang merasa terkejut dan tidak percaya. Auzu.com. Saat Murong Yu muncul, Raja Haiti, yang menduduki peringkat terbaik di antara 6 Raja Surgawi, juga berada di tangga tingkat ke-700 tercengang. Satu batu mengaduk ribuan lapisan ombak, dan seluruh kota Tianwu mendidih. Mata banyak orang terfokus pada Murong Yu, yang berpakaian hitam. Pemuda yang tampak biasa ini begitu kuat. 6 Raja Surgawi, 8 teratas di 4 distrik, dan 36 putra Tianwu semuanya tercengang. Mereka semua menatap Murong Yu dengan tak percaya, dan bahkan lupa untuk memanjat. Di kejauhan, wajah 6 leluhur keberuntungan besar itu sangat jelek. Karena tadi, mereka dengan jelas memperhatikan bahwa Wang yang lebih tua dari Sekte Matahari menatap mata Murong Yu dengan sentuhan pujian. Jelas, Murong Yu telah menarik perhatian tetua yang kuat ini. Jika dia terus pamer, akan sulit bagi mereka untuk membunuh Murong Yu. Murong Yu, Murong Yu, Murong Yu.
Para penggemar Murong Yu berteriak dengan panik di alun-alun. Pada awalnya, hanya sejumlah kecil orang yang berteriak, tetapi kemudian semakin banyak orang yang berteriak. Orang-orang selalu mengagumi yang kuat, dan di bawah khotbah para penggemar Murong Yu, fakta bahwa dia dengan mudah mengalahkan 36 putra Tianwu tidak hanya hilang, tetapi juga semakin menyebar. Selain itu, Murong Yu sekarang menjadi yang pertama melampaui 6 Raja Surgawi, yang telah memenangkan lebih banyak penggemar. Adapun para penggemar 36 putra Tianwu, mereka semua bodoh saat ini. Tidak perlu bagi mereka untuk mengatakan apa-apa lagi, Murong Yu telah menamparkan mereka dengan keras dengan fakta-fakta. Di depan Murong Yu, 36 putra Tianwu adalah 36 tumpukan sampah Tianwu. Junior yang kurang dikenal ini sebenarnya adalah orang pertama yang lolos kualifikasi. Saya tidak tahu apakah dia terus mendaki. Beberapa leluhur alam Yu Guang berkomunikasi dengan roh mereka. Sebagai orang pertama yang lolos kualifikasi, Murong Yu memiliki kualifikasi untuk membuat mereka memperhatikan. Faktanya, di atas kota Tianwu saat ini, sebagian besar mata orang-orang yang mengikuti ujian terfokus padanya. Adapun mata yang tertuju pada 6 Raja Surgawi, 4 distrik, dan 8 teratas, semakin berkurang. Hampir semua pusat perhatian telah direnggut oleh Murong Yu. Semut, kamu pasti akan mati. Wajah Raja Haiti begitu muram, dia mengutuk Murong Yu dengan kepahitan di dalam hatinya, membuka sosoknya dan terus mendaki. Sekarang dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali pusat perhatian yang awalnya menjadi miliknya. Selama dia tidak segera meninggalkan pagoda Tongtian setelah mencapai level 1000, tetapi terus mendaki, dia pasti bisa menginjak Murong Yu di bawah kakinya. Di perempat final 4 distrik dan 8 besar, 36 putra Tianwu dan yang lainnya berhenti berbicara, hanya memanjat dengan cepat. Meskipun gravitasi di sini tidak buruk, masih agak lemah. Terlalu lambat untuk meningkatkan tubuh fisik. Murong Yu mengangkat kepalanya dan melirik tangga di atas, dan melangkah keluar lagi. Jika gravitasi di tangga tidak dapat digunakan untuk menempa daging, Murong Yu pasti tidak akan begitu agresif. Dengan cara itu, ia akhirnya akan melangkah ke tangga ke-1000, tetapi ia jelas bukan yang pertama. Dan ia tidak akan terus memanjat. Tetapi sekarang jika Anda dapat mencapai puncak, akan ada 2 hadiah besar. Yang terpenting adalah bahwa gravitasi di sini dapat menempa daging, dan efeknya sangat bagus. Oleh karena itu, Murong Yu meluangkan waktu. Ia harus menggunakan gravitasi ini untuk menerobos tubuh fisik. Waktunya harus dijepit, karena ia tidak tahu apakah ada batasan waktu untuk tangga ini. Ia harus berhasil menerobos sebelum waktu terakhir tiba. 1200. Murong Yu melompat ke 200 level. Pada saat ia tiba di sini, gravitasi yang mengerikan itu sudah cukup untuk memusnahkan pembangkit tenaga alam udara campuran tingkat 9 biasa. Ia juga memiliki manfaat tertentu untuk penempaan tubuh fisik Murong Yu. Jadi, Murong Yu berdiri diam dan terus menempa tubuhnya. Di kejauhan, 3 ahli alam keberuntungan besar dari Sekte Matahari semuanya adalah Murong Yu yang sedang melihat daging yang ditempa dengan matanya memancarkan cahaya cemerlang. Tetua Wang, sepertinya Murong Yu ini baik-baik saja. Hanya dia yang tahu peran menaiki tangga bagi miliaran orang. Yang lainnya adalah para jenius. Meskipun kualifikasi mereka bagus, mereka sangat bodoh. 3 pembangkit tenaga listrik dari Sekte Matahari berkomunikasi dengan pikiran ilahi. Lagi pula, orang kecil ini sebenarnya hanya membunuh orang-orang yang disebut terkuat di alam udara campuran tingkat ketiga. Aku benar-benar penasaran, apakah dia bisa mencapai puncak pada akhirnya. Mata Tetua Wang berkedip, 3000 tangga tingkat tidak dapat dinaiki oleh junior di wilayah udara. Bahkan biksu tingkat tinggi di alam semesta tidak dapat memanjatnya. Namun, aku punya firasat bahwa junior ini mungkin dapat menciptakan keajaiban dan naik ke puncak dengan satu gerakan. Jika kita dapat mencapai puncak, kita akan menemukan seorang jenius terbaik untuk ajaran. 2 lainnya tertawa. Alasan mengapa Sekte Matahari merekrut murid di seluruh tata surya adalah untuk menemukan murid dengan kualifikasi yang sangat baik. Tetua Wang hanya mengangguk sedikit, lalu menarik pandangannya dan berhenti memperhatikan Murong Yu. Hal ini juga berlaku untuk 2 lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan besar dari alam keberuntungan, dan mereka mampu mencapai langit, dan sulit bagi junior di alam udara campuran ini untuk memperhatikan mereka. Bahkan Murong Yu baru saja memberi mereka kualifikasi untuk memperhatikan. Kecuali jika Murong Yu dapat mencapai puncak, ini akan menarik perhatian mereka. Bagaimana dengan yang lainnya? Mereka bahkan tidak tertarik untuk melihatnya. Sebagai penguasa nomor 1 tata surya, siapapun yang keluar dari sekte tata surya lebih mempesona dan lebih berbakat daripada orang-orang ini. Melihat Murong Yu melangkah melewati 200 anak tangga dalam satu langkah, Raja Haiti yang mengikutinya hampir menyemburkan seteguk darah. Selain itu, orang ini berpikiran sempit, dan semakin besar jarak antara Murong Yu dan dia, semakin besar kebenciannya terhadap Murong Yu. Namun, semua ini hanyalah awan bagi Murong Yu. Jika Raja Haiti datang untuk membuat masalah, dia tidak akan keberatan membunuhnya dengan pukulan. Bahkan leluhur Tianhai tidak takut, apalagi seorang junior dalam kehampaan belaka. 1200 anak tangga, prestasi Murong Yu mencekik sebagian besar orang di kota Tianwu, dan terlebih lagi Raja Haiti hampir menyemburkan darah. Namun,
Murong Yu tidak punya banyak waktu untuk menikmati sensasi yang ditimbulkannya. Karena dia sekali lagi memasuki tubuh yang marah. Bajingan kecil, tempat pertama tetap milikku. Kamu hanya seekor semut. Wajah Raja Haiti muram, dan dia mengutuk dengan kejam di dalam hatinya, mempercepat lagi. 5 Raja Surgawi lainnya, 8 teratas di 4 distrik, dan 36 putra Tianwu, semuanya mengejar mereka. Mereka semua memiliki keyakinan untuk melewati 1.200 anak tangga. Sekarang hanya selangkah lebih maju dari Murong Yu. Mereka semua percaya bahwa mereka akhirnya akan menginjak-injak Murong Yu di bawah kaki mereka. Terutama Raja Haiti dan 36 putra Tianwu. Raja Haiti tidak muncul, tetapi memilih untuk terus mendaki seperti Murong Yu. Namun, dia tidak seperti Murong Yu, dia melompati ratusan anak tangga dalam satu lompatan vertikal. Karena rentangnya terlalu besar, tiba-tiba gravitasi yang sangat mengerikan muncul, yang akan berdampak buruk pada pendakian berikutnya. Oleh karena itu, Haitian Wang dan yang lainnya mendaki selangkah demi selangkah, tetapi kecepatannya juga sangat cepat. Kesenjangan dengan kultivator udara campuran umum semakin melebar. Dalam proses ini, bahkan beberapa orang juga mempelajari Murong Yu, dan satu lompatan adalah ratusan anak tangga. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan peringkat orang-orang itu meroket seketika. Namun, harganya juga sangat mengerikan. Sebagian besar orang yang mempelajari Murong Yu, tubuh mereka langsung hancur oleh gravitasi yang mengerikan saat mereka mendarat di tangga tujuan. Bahkan di antara mereka, tidak ada kekurangan keberadaan yang kuat dari alam udara campuran tingkat ke-9. Jika bukan karena ini di Pagoda Tongtian akan berteleportasi keluar setelah tubuh mereka hancur, tanpa menghancurkan jiwa mereka. Jika tidak, orang-orang ini akan tetap berada di tangga selamanya. Namun, meskipun demikian, mereka telah selamanya berhenti di peringkat dan tangga saat ini. Setidaknya kali ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi murid Sekte Matahari. Mengikuti Murong Yu dan Raja Haiti, 5 Raja Surgawi yang tersisa, 8 teratas di 4 distrik, dan 36 putra Tianwu telah melewati tanda 1000 level satu demi satu, tetapi semuanya memilih untuk melanjutkan, dan tidak ada yang memenuhi syarat. Segera setelah mereka, orang-orang mulai muncul satu demi satu di tangga ke-1000. Di antara orang-orang ini, sebagian besar dari mereka memilih untuk segera menyerah dan terus menaiki tangga. Karena setelah mencapai 1000 tangga, mereka telah memenuhi syarat. Bagi mereka, terus mendaki tidak ada artinya. Sebaliknya, lebih baik mengisi ulang tenaga dan mempersiapkan diri untuk ujian berikutnya. Di kejauhan, ekspresi Elder Wang sedikit muram, dan dia sedikit kecewa dengan para kultivator yang memiliki cukup energi untuk terus mendaki tetapi memilih untuk menyerah. Orang-orang bodoh di dunia ini masih merupakan sebagian besar dari mereka. Seorang pria di belakang Elder Wang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jijik di matanya. Orang lain tidak berbicara, tetapi mengangguk setuju. Orang-orang ini bahkan tidak tahu arti sebenarnya dari memanjat tangga. Arti sebenarnya adalah untuk menempa tubuh. Saat berbicara, mata mereka semua tertuju pada Murong Yu, yang mendorong gravitasi untuk menempa dagingnya, dan ada senyum di wajahnya. Hanya Murong Yu yang mengerti arti sebenarnya dari memanjat tangga. Orang lain, bahkan 6 Raja Surgawi, hanya tahu untuk memanjat tangga dan mengejar peringkat mereka, tetapi mereka telah melupakan hal yang paling mendasar. Aku benar-benar menantikan anak ini. Pria yang berbicara sebelumnya tertawa. Mata orang lain sedikit menyipit, tubuh fisik anak ini dengan cepat menjadi lebih kuat. Ia telah mencapai puncak tahap reinkarnasi. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk mencapai level alam semesta. Begitu ia mencapai level alam udara campuran, maka andalkan saja kekuatan fisik. Maka kau dapat melawan tangan tak terkalahkan di alam yang sama. Jika tubuh fisiknya berhasil menembus alam udara campuran, ia pasti merupakan eksistensi tak terkalahkan di alam udara campuran. Pria itu berkata dengan ringan. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa Murong Yu sudah tak terkalahkan di alam udara campuran. Anak ini benar-benar di luar dugaanmu. Tetua Wang tiba-tiba berkata, nadanya penuh penghargaan. Kedua pria itu terkejut sekaligus, status Tetua Wang ini di Sekte Matahari juga luar biasa, dan bahkan para ahli di alam yang sama penuh dengan penghinaan, dan sekarang mereka benar-benar mengagumi Murong Yu, seorang kultivator muda dari alam ruang udara tingkat ketiga begitu. Tetua Wang tersenyum sedikit, seolah-olah ia tahu apa yang sama. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak saling melirik, keduanya melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Murong Yu bergerak lagi, sekali lagi, dia melewati 300 anak tangga berturut-turut, dan telah bergegas ke anak tangga kelima. Ya ampun, mengapa penampilan Murong Yu membuat 6 Raja Surgawi dan yang lainnya merasa begitu senang. Lihat, dia melompat lagi dan telah bergegas ke tangga ke-2000. Itu hanyalah perjalanan menuju debu, dan langsung membunuh 6 Raja Surgawi. Murong Yu jelas merupakan orang pertama di alam udara campuran, tidak ada seorang pun. Seluruh alun-alun dan bahkan seluruh kota Tianwu menjadi gila. Gila karena Murong Yu. Namun, lawan-lawan Murong Yu sehitam bara api, dan mereka sangat tidak rela di dalam hati mereka. Terutama ke-6 Raja Surgawi itu tertekan dan ingin muntah darah. Bajingan kecil ini telah menjadi pusat perhatian. Leluhur Tianhai melemparkan roh ke arah leluhur Suan Islandia dan yang lainnya.
Wajah kelima leluhur ini juga hitam, jelas sangat kesal. Karena Murong Yu adalah musuh mereka, dan merampok mereka dari dewa dan tanaman merambat iblis yang awalnya milik mereka. Selain itu, mereka juga merampok murid-murid mereka dari pusat perhatian, yang membuat mereka sangat marah dan kagum. Auzu.com, hanya langkah terakhir, tekanan ini tidak cukup. Berdiri di tangga ke-2500, Murong Yu meraung dalam hatinya. Pada saat ini, tubuh fisiknya telah mencapai puncak alam reinkarnasi, dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos. Namun, langkah ini lambat untuk menerobos, dan gravitasi masih belum cukup kuat untuk menerobos penghalang ini, juga tubuh fisik Murong Yu tidak dapat mengalami perubahan kualitatif. Oleh karena itu, dia terus terbang ke atas. 2600, 2700, 2800. Pada akhirnya, Murong Yu bergegas ke puncak tangga 2999 dalam satu gerakan. Apa? Melihat Murong Yu berdiri di puncak tangga tingkat 2999, Raja Haiti yang mengikutinya mengeluarkan raungan marah yang tak tertandingi, mengatakan bahwa dia mengikutinya dari dekat, tetapi sebenarnya, Raja Haiti hanya mampu melakukannya saat ini. Dapat menaiki tangga ke-2000. Ada celah 999 tingkat dengan Murong Yu. Tetapi perbedaan gravitasi tidak hanya 999 kali, tetapi melampaui 10 juta kali, dan bahkan lebih. Aku tidak berdamai. Tempat pertama adalah milikku. Raja Haiti meraung panik di dalam hatinya, merentangkan tubuhnya dan bergegas naik dengan cepat. Namun, kecepatannya semakin lambat dan lambat dan lambat. Pada akhirnya, bahkan untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menginjakkan kaki di tangga. Dentuman, aura yang tak tertandingi meletus dari Raja Haiti, dan sinar cahaya yang menyilaukan naik ke langit. Setelah meletuskan kekuatan pamungkasnya, Raja Haiti akhirnya melangkah keluar lagi dan melangkah ke tangga ke-2500. Dentuman, namun sosok Raja Haiti belum berdiri kokoh, dan cahaya di tubuhnya meledak dengan ledakan. Seketika, aura kuat yang meletus dari tubuhnya lebih seperti diremas oleh tangan besar, dan dengan cepat dimusnahkan dalam waktu singkat. Ketika aura kuat yang meletus oleh Raja Haiti dimusnahkan, perjalanan Raja Haiti akhirnya berakhir. Setelah ledakan, tubuh Raja Haiti langsung dihancurkan oleh gravitasi yang sangat kuat. Tubuhnya hancur, dan jiwa Raja Langit Laut segera diteleportasi menjauh dari tangga. Dan tangganya juga berhenti di angka 2500, menjadi biksu tertinggi kedua setelah Murong Yu. Aku tidak bisa berdamai. Setelah Raja Haiti diteleportasi menjauh dari tangga, dia segera memulihkan tubuhnya. Aku melihatnya lesu beberapa saat, lalu mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit. Orang yang tidak tahu malu. Leluhur Tianhai tampak muram, dan menamparkan Raja Haiti. Leluhur, Raja Haiti akhirnya terbangun dan membungkuk hormat kepada leluhur Tianhai. Kamu tidak sebaik Murong Yu di level ini, hanya karena tubuhmu tidak cukup kuat. Leluhur Haiti berkata dengan ringan. Wajah Raja Haiti menjadi gelap, tetapi suara leluhur Tianhai tiba-tiba terdengar dari telinganya, kekuatan Murong Yu jelas tidak sebaik kamu. Di level seleksi berikutnya, kamu memberiku kesempatan untuk membunuhnya. Mendengar ini, Raja Haiti sangat gembira, lalu duduk di pinggir lapangan, menatap Murong Yu, yang masih menempa dagingnya. Bagaimana dengan tubuh fisik yang kuat? Dia bisa meledakkannya dengan satu pukulan, dan Murong Yu pasti akan mati. Uji coba terus berlanjut dan tidak akan berhenti karena kualifikasi Hai Tianwang. Dan suara acuh tak acuh dari Menara Tongtian terus bergema di seluruh kota Tianwu. Bagaimanapun, orang-orang yang tereliminasi merupakan mayoritas. Namun, beberapa orang telah memenuhi syarat. 10 hari kemudian, tidak ada orang kedua di seluruh tangga kecuali Murong Yu, yang masih berdiri di level 2999. Meskipun Murong Yu tidak bergerak selama beberapa hari, dia masih berada di peringkat pertama. Tempat kedua adalah Hai Tianwang. Adapun Raja Bingtian dan yang lainnya, mereka mengikuti Raja Haiti, dan semuanya bergegas ke puncak tangga ke-2400. 8 teratas di 4 distrik memiliki titik yang relatif lemah, tetapi yang tertinggi juga telah bergegas di atas level 2300, dan yang terlemah telah mencapai lebih dari level 2200. Adapun 36 Tianwu, mereka bahkan lebih lemah, tetapi kebanyakan dari mereka telah melampaui peringkat 2000, dan yang terkuat bahkan lebih dari peringkat 2100. Tetapi orang-orang di belakang 36 putra Tianwu adalah orang biasa, dan ada beberapa yang bisa melesat di atas 1500. Pastinya tidak lebih dari 10.000 orang yang bisa melampaui 1000 tangga. Sejauh ini, 100.000 orang telah berhasil melangkah ke tangga 1000 tingkat dan berhasil lolos. Tentu saja, tidak pernah ada kekurangan kuda hitam di dunia ini. Beberapa biksu yang kurang dikenal bahkan melampaui sebagian besar dari 36 putra Tianwu, dan bahkan satu orang hanya di bawah 4 distrik dan 8 yang kuat, melampaui Tian Kuizi yang paling kuat dari 36 Tianwu. Kemunculan kuda hitam itu sangat memukul 36 putra Tianwu. Terutama Murong Yu yang menyendiri membuat putra ke-36 Tianwu kehilangan kesabarannya. Namun, Murong Yu tidak peduli dengan semua ini, karena dia akan segera menerobos. Pada hari ini, tubuh fisik Murong Yu tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, tubuh fisiknya akhirnya berhasil menerobos, mencapai tingkat alam udara campuran dalam satu gerakan.
Perasaan kekuatan yang tak tertandingi dengan cepat mengalir dari lubuk hati Murong Yu. Merasakan aura yang tak tertandingi ini, Murong Yu hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit. Apa yang kuat, sekarang disebut kuat. Sebelum tubuh fisiknya menerobos, Murong Yu sudah bisa menjadi tak terkalahkan di alam yang sama, dan bertarung di seluruh tangan tak terkalahkan di wilayah udara. Namun, ketika dia bertemu dengan leluhur tingkat alam Yu Guang, dia masih tidak berdaya, paling-paling dia hanya bisa melarikan diri dengan kecepatan yang mengerikan, dan tidak bisa menahan gerakan sama sekali. Namun sekarang berbeda, Murong Yu punya perasaan. Sekarang dia bisa langsung bersaing dengan leluhur alam Yu Guang tingkat pertama, dan bahkan memenggal kepala mereka dengan mudah. Alam dan kekuatan Murong Yu belum banyak meningkat, hanya terobosan fisik, dan itu hanya alam udara campuran, lalu bagaimana kekuatan tempurnya bisa menjadi begitu kuat. Bahkan memberinya kemampuan mengerikan untuk melintasi alam besar dan membunuh musuh. Sebenarnya, itu tidak bisa lebih normal lagi. Jika kekuatan tempur Murong Yu sendiri dibandingkan dengan pedang panjang, maka tubuh fisik aslinya setara dengan seorang anak. Dengan pedang ini, seorang anak dapat dengan mudah membunuh anak yang sama. Tetapi tidak mungkin untuk membunuh orang kuat yang jauh lebih kuat darinya. Tetapi jika seorang pria kuat memegang pedang ini, maka dia dapat dengan mudah membunuh orang kuat dengan kekuatan yang sama. Sangat disayangkan bahwa jiwa Murong Yu masih stagnan di level master dunia. Jika dia dapat menerobos ke alam reinkarnasi atau bahkan alam udara campuran, Murong Yu bahkan akan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan alam cahaya U tingkat menengah dan bahkan leluhur alam cahaya U tingkat tinggi. Terobosan. Meskipun tubuh Murong Yu sedikit gemetar saat dia menerobos, dia tidak dapat menyembunyikan kehadiran kuat dari Tetua Wang dan 6 leluhur agung Sekte Matahari. Tetua Wang secara alami menunjukkan senyum di wajahnya. 6 leluhur agung itu berkulit hitam. Ternyata tangga itu bukan hanya ujian, tetapi juga kesempatan besar untuk menempa tubuh. Melihat bahwa Murong Yu benar-benar mengambil kesempatan untuk menerobos tubuh, mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi tiba-tiba menyadari. Akibatnya, mereka semua menjadi gelap dan menyesal. Terutama ke-6 raja, wajah Hai Tianwang sehitam dasar pot. Untuk mengejar Murong Yu, dia sama sekali tidak menyadarinya. Jika dia juga bisa berkultivasi, mungkin dia juga bisa mencapai puncak. Semua ini adalah Murong Yu bajingan kecil ini, dia harus mati. Niat membunuh di hati Raja Hai Ti meroket, dan semua tanggung jawab dialihkan ke Murong Yu. Sudah waktunya untuk naik ke atas. Murong Yu melirik anak tangga terakhir, lalu melangkah keluar dan langsung naik. Murong Yu terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Jadi curang, tidak ada apa-apa sama sekali. Wajah Murong Yu menjadi hitam. Awalnya, dia telah meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, siap menghadapi dampak gravitasi yang mengerikan. Hanya saja ketika dia menaikinya, dia menemukan bahwa tangga tingkat ke-3000 tidak memiliki gravitasi yang mengerikan yang dia bayangkan, atau bahkan sedikit pun gravitasi, seperti berdiri di dunia Tianwu. Itu seperti Murong Yu memukul kehampaan dengan tinjunya. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat dan kontrol kekuatannya yang sangat tepat, kalau tidak, dia akan terhuyung-huyung ke tanah dan mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Siapa yang mengira tidak ada gravitasi di anak tangga terakhir? Murong Yu menoleh untuk melihat 2 kotak brokat tidak jauh di depan, dengan wajah hitam. 2 kotak brokat ini adalah hadiahnya. Satu adalah hadiah bagi yang pertama lolos, dan yang lainnya adalah hadiah bagi yang teratas. Dengan lambaian tangannya, Murong Yu memasukkan 2 kotak brokat ke dalam buku Hetuluo. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat menyelimuti Murong Yu, membuatnya tak tertahankan. Murong Yu merasa kagum, mengetahui bahwa ini adalah fungsi dari pagoda Tongtian. Seketika, dia juga tidak menolak. Benar saja, pada saat berikutnya, pemandangan di depannya berubah, dan ketika dia menginjakkan kaki di tanah lagi, dia telah meninggalkan menara Tongtian. Namun, Murong Yu menemukan bahwa dia tidak muncul di sudut manapun dari alun-alun atau kota Tianwu, tetapi di ruang yang independen. Itu seharusnya adalah ruang menara Tongtian. Murong Yu merasa lega ketika dia memikirkannya. Ini pasti pertimbangan Sekte Matahari. Bagaimanapun, mereka yang dapat lulus ujian pertama dianggap sebagai murid elit dunia Tianwu, dan mereka mungkin menjadi murid guru matahari di masa depan. Dan orang-orang ini pasti akan memiliki musuh di dunia Tianwu. Jika musuh mereka melihat mereka memenuhi syarat, mereka pasti akan membunuh mereka dengan cara apapun. Mengapa demikian? Mereka khawatir bahwa setelah pihak lain menjadi murid guru matahari, mereka akan kembali untuk membalas dendam nanti. Dengan cara itu, kekuatan mereka akan terhapus di antara gelombang. Akan lebih baik menanggung risiko tertentu sekarang dan membunuh lawan. Dalam hal ini, Murong Yu secara alami mengangkat tangannya mendukung. Ada terlalu banyak orang di dunia Tianwu yang ingin membunuhnya. Jika dia tidak berada di tempat ini, Murong Yu hanya dapat mengubah penampilannya. Dia tidak ingin terjebak oleh masalah yang mengikutinya. Selain itu, mungkin 6 leluhur besar akan mengambil tindakan, itu akan terlalu menyedihkan. Setelah Murong Yu muncul, tatapan orang-orang di sekitarnya langsung tertuju padanya. Ada rasa iri, kekaguman, penghinaan, dan kebencian. Auzu.com, terutama beberapa mata penuh kebencian membuat Murong Yu merasa seperti orang yang tertindih.
Dia hanya meliriknya untuk mengetahui siapa yang begitu membencinya. 6 Raja Surgawi dan 36 Putra Tianwu. Putra ke-36 Tianwu baik-baik saja, bagaimanapun juga, Murong Yu pernah menginjak mereka sebelumnya. Wajar bagi mereka untuk membenci Murong Yu. Yang membingungkan Murong Yu adalah 6 Raja Surgawi, terutama Raja Haiti. Kebencian terhadap makhluk ini sungguh mengerikan. Murong Yu sangat bingung, mungkinkah karena dia telah merampas pusat perhatiannya. Jika demikian, pikiran orang ini benar-benar terlalu sempit. Saya tidak tahu bagaimana dia berkultivasi hingga ke tahap ini. Namun, meskipun Murong Yu tidak sabar untuk memukul Raja Haiti dengan pukulan, dia tetap berkumpul dan duduk bersila di tanah, mulai berkenalan dengan kekuatan baru. Tidak ada yang berani mendekat. Bagaimanapun, meskipun Murong Yu hanya tier 3 di alam campuran udara, kekuatannya tidak diragukan lagi. Tahap kedua secara resmi diadakan pada hari ke-10 setelah Murong Yu meninggalkan tangga. Pada saat ini, Murong Yu juga tahu bahwa sebanyak 100.000 orang lolos ke babak pertama. Namun kali ini hanya ada 3 tingkat seleksi. Dengan kata lain, 2 tingkat berikutnya akan lebih kejam, dan pada akhirnya hanya 100 orang yang akan benar-benar muncul. Tingkat kedua masih sangat sederhana, yaitu menerobos penghalang, menerobos formasi. Mereka yang dapat dengan aman keluar dari formasi dan batasan serta meninggalkan Menara Tongtian dapat lolos. Tetua Wang berkata dengan ringan, lalu melambaikan tangannya. 10 orang termasuk Murong Yu menghilang ke ruang independen asli dalam sekejap. Gemuruh, hanya setelah Murong Yu muncul, serangkaian guntur langit yang mengerikan turun dari langit, menutupi dunia dan meledak dengan gila-gilaan. Wajah Murong Yu menjadi hitam, dan dia menemukan bahwa dia telah memasuki sebuah formasi. Guntur langit ini secara alami adalah efek yang disebabkan oleh aktivasi formasi. Awalnya, jika dia hanya memasuki formasi ini sendirian, formasi ini tidak akan pernah diaktifkan. Karena fisik Murong Yu, semua formasi dan batasan di bawah langit tidak berpengaruh padanya. Namun, dia tidak datang sendiri, tetapi dikirim. Saya khawatir formasi ini telah diaktifkan secara aktif pada saat yang sama mereka ditransmisikan. Aturan untuk menerobos penghalang itu sangat sederhana. Mereka dapat dipecahkan dengan kekuatan kasar, langsung meledakkan formasi dan larangan ini, lalu meninggalkan Menara Tongtian. Anda juga dapat keluar dari Pagoda Tongtian dengan memecahkan formasi ini. Prosesnya tidak penting, yang terpenting adalah berhasil keluar dari Pagoda Tongtian, jika tidak, itu akan dianggap gagal. Meskipun momentum Tianlei mengerikan, tetapi kekuatannya tidak besar, itu dapat mengancam alam udara campuran tingkat tinggi, dan itu hanya digunakan untuk menempa tubuh fisik yang baru saja menerobos. Murong Yu sangat gembira di dalam hatinya. Dia masih khawatir tentang bagaimana menstabilkan alam fisiknya sebelumnya, dan dia langsung datang ketika dia tidak mengharapkannya. Aku benar-benar tertidur dan seseorang datang membawa bantal. Ledakan aku. Di sisi lain, Raja Haiti berteriak keras, meledak dengan kekuatan yang kuat dan meledak dengan pukulan. Dengan ledakan yang keras, formasi guntur langit tempat dia berada langsung meledak. Tiba-tiba, guntur langit yang masih bergemuruh itu lenyap dalam sekejap, dan menghilang tanpa jejak. Itu hanya formasi belaka, bagaimana aku bisa menghentikan langkah kakiku? Raja Haiti mencibir, sebelum melangkah maju, formasi kedua dengan cepat diantar masuk. Pada saat yang sama, orang lain juga mulai menghancurkan dengan kekuatan kasar. Kekuatan formasi di awal tidak kuat, jadi tidak ada yang berhenti kecuali Murong Yu. Satu persatu, kekuatan yang kuat meletus, dan mereka melaju lurus ke depan. Formasi dan kekuatan yang ditemui oleh semua orang adalah sama, karena yang mereka masuki hanyalah ruang independen. Karena hanya dengan cara ini, mereka tidak akan memengaruhi yang lain. Yah, formasi ini terlalu lemah dan tidak banyak berpengaruh pada daging. Tetapi tidak peduli seberapa kecil nyamuk, itu juga daging, jadi jangan sia-siakan. Setelah menunda puluhan napas, Murong Yu merasa bahwa Tianlei tidak dapat meningkatkan level tubuh fisiknya. Akibatnya, dia membuka mulutnya yang besar dan menghisap langit dengan keras. Gemuruh. Tiba-tiba, guntur langit menutupi langit dan matahari seperti air bah, ditelan oleh Murong Yu ke dalam perutnya. Baiklah, di luar, banyak sekali orang yang terkejut ketika melihat pemandangan Murong Yu. Mereka semua merasakan kekuatan formasi Murong Yu. Meskipun tidak terlalu kuat, itu terlalu mengejutkan untuk menghancurkan formasi, bukan? Itu semua untuk pamer, 6 leluhur berkata dengan jijik. Adapun Tetua Wang, dia bahkan tidak membuka matanya. Meskipun metode Murong Yu mengejutkan dunia, itu tetap tidak menarik perhatiannya. Hah, tidak ada apa-apa. Murong Yu, yang sedang melahap, tiba-tiba berhenti, karena dia mendapati bahwa ruang di mana dia berada sudah bersih dan tak berawan, di manakah langit yang bergemuruh. Bahkan Murong Yu merasa bahwa formasi tempat dia berada telah hancur berantakan. Ini karena Murong Yu telah menelan semua kekuatan yang membentuk formasi tersebut. Tanpa kekuatan untuk mempertahankannya, formasi tersebut pasti akan menjadi tragis. Haha, jika kamu terus menelannya seperti ini, kamu akan menelan semua formasi tahap kedua. Apakah tubuh fisikku akan menerobos ke alam Yuguang? Murong Yu tertawa dalam hatinya, membuka kecepatan, dan bergerak menuju bagian depan yang terbang melewatinya. Segera, Murong Yu tiba di formasi kedua.
Jika sebelumnya, Murong Yu tidak akan berhenti sama sekali, tetapi langsung melakukan perjalanan melalui masa lalu. Karena fisiknya tidak akan memicu formasi ini, apalagi mengaktifkan formasi ini. Namun sekarang, Murong Yu memiliki ide untuk melahap kekuatan formasi. Alhasil, ia menyatukan kemampuan khusus fisiknya dan melangkah ke dalam formasi. Wow, pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan pada saat berikutnya, Murong Yu menemukan bahwa ia telah muncul di lautan yang tak berujung. Melihat dengan saksama ke masa lalu, ini bukan lautan, tetapi dunia air. Atas, bawah, kiri dan kanan, semuanya adalah air. Kesadaran ilahi yang sangat besar segera meluas. Namun, wajah Murong Yu dengan cepat berubah sedikit. Karena ia telah memperluas pikiran ilahinya secara ekstrim, tetapi masih tidak dapat melihat ujung dunia air. Guntur langit milik emas dari 5 elemen, dan dunia air adalah air dari 5 elemen. Apakah ini formasi 5 elemen? Ada secercah pemahaman di hati Murong Yu. Formasi yang berubah menjadi dunia air pasti sangat maju. Jika Anda tidak dapat memecahkannya, Anda tidak akan dapat mendeteksi akhir dari dunia air, dan Anda bahkan mungkin terjebak di sini. Di mana ini? Semuanya adalah elemen air, dan kebetulan ditelan bersama. Murong Yu tersenyum tipis, dan segera duduk bersila. Tungku kekacauan, saya telah menelan semuanya. Saat Murong Yu berteriak dalam hatinya, segera, tungku kekacauan yang tersembunyi di tubuhnya bergetar hebat. Kemudian, kekuatan melahap yang mengerikan meledak dari tungku kekacauan, menyapu ke segala arah. Bergemuruh, elemen air di sekitar Murong Yu terombang-ambing seperti laut yang bergolak, ditelan oleh tungku kekacauan, menyerbu ke tubuh Murong Yu dengan gila-gilaan. Ini adalah salah satu perubahan dalam tungku kekacauan setelah tubuh fisik masuk ke dalam kekacauan. Tungku kekacauan sebelumnya dapat memurnikan dan memurnikan segalanya. Tetapi hal-hal yang ditargetkan hanya padat, dan hal-hal seperti napas tidak dapat dimurnikan secara langsung. Tetapi sekarang, tungku kekacauan telah benar-benar memurnikan segalanya. Dan ada juga kemampuan yang setara dengan pemakan jiwa. Namun, pemakan jiwa hanya melahap jiwa, tetapi tungku kekacauan dapat melahap segalanya. Ini seperti gas atau kekuatan semacam ini ditelan secara langsung. Tungku kekacauan bergetar sedikit, dan kekuatan yang telah ditelan telah disempurnakan menjadi kekuatan kekacauan murni yang paling primitif. Kemudian, di bawah kendali Murong Yu, ia mulai mendistribusikan tubuh. Ini adalah perubahan kedua dari tungku kekacauan, dan Murong Yu dapat membiarkan Murong Yu mendistribusikan kekuatan setelah disempurnakan. Pada awalnya, kekuatan setelah memurnikan item di Chaos Furnace hanya dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan Murong Yu. Kemudian, kekuatan itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan tubuh Murong Yu. Namun, pada saat itu, kekuatan itu didistribusikan secara merata. Kekuatan itu sama dengan tubuh fisiknya. Distribusi ini tidak buruk, tetapi itu hanya membuat ranah Murong Yu meningkat terlalu lambat. Bagaimanapun, nafsu makan Murong Yu benar-benar terlalu besar. Sekarang, Murong Yu dapat mendistribusikannya dengan bebas. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia akan meningkatkan kekuatannya. Jika dia ingin meningkatkan tubuh fisiknya, dia akan meningkatkan tubuh fisiknya. Namun sekarang, Murong Yu hanya menggunakan kekuatan formasi ini untuk menempa tubuhnya. Ada dua alasan mengapa Murong Yu melakukan ini. Nafsu makannya terlalu besar. Meskipun kekuatan formasi ini kuat, mereka tidak banyak berpengaruh pada peningkatan kekuatannya. Selain itu, bahkan jika itu dapat ditingkatkan, Murong Yu tidak mau melakukannya. Dia tidak ingin mengekspos bahwa dia dapat secara langsung menyempurnakan kekuatannya untuk meningkatkan Wang Asteris. Kemampuan militer kekuatan sendiri, itu pasti akan menjadi malapetaka baginya. Namun, jika itu hanya digunakan untuk menempa tubuh fisik, meskipun itu sedikit mempesona, itu masih dalam kisaran normal, dan banyak orang dapat menerimanya. Oleh karena itu, saat Murong Yu terus mendalami, formasi itu ditelan olehnya dan hancur berantakan. Benar saja, tebakan Murong Yu tidak salah. Selain emas dan air, api, tanah, dan kayu di 5 elemen semuanya muncul satu demi satu. Dan semakin jauh di belakang, semakin mengerikan kekuatannya. Bahkan ketika sampai pada kayu terakhir di 5 elemen, kekuatan formasi itu sudah sebanding dengan pukulan biasa dari leluhur alam Yuguang. Dengan hanya formasi ini, saya khawatir sebagian besar dari 100.000 orang akan hancur. Namun, bagi Murong Yu, formasi ini hanyalah kekuatan murni, yang langsung ditelan oleh Murong Yu. Sebelum dia menyadarinya, Murong Yu telah memecahkan 5 formasi elemen. Pada saat ini, Raja Haiti, yang mengikuti Murong Yu, juga tiba di formasi keempat, formasi bumi. Murong Yu sekali lagi membuka celah. Setelah menelan kekuatan dari 5 formasi, tubuh fisik akhirnya menstabilkan keadaan. Namun, masih ada jarak yang jauh dari keadaan Yu Guang. Murong Yu berpikir sedikit tertekan di dalam hatinya. Dia menemukan bahwa tampaknya, nafsu makan, fisiknya semakin besar dan besar. Jika ini terus berlanjut, akan semakin sulit baginya untuk meningkatkan wilayahnya. Formasi ini, menggabungkan formasi 5 elemen. Murong Yu berdiri di depan sebuah formasi, dengan ekspresi serius di wajahnya.
Semua formasi 5 elemen yang muncul sebelumnya telah muncul, dan kombinasi yang sempurna telah menjadi formasi besar baru. Auzu.com kelima elemen saling menahan dan bereproduksi. Formasi besar ini menahan dan meregenerasi satu sama lain, yang merupakan kecocokan yang sempurna. Dentuman, tanpa ragu-ragu, Murong Yu memukul formasi depan dengan pukulan. Tiba-tiba, formasi itu meledak dengan cahaya berwarna-warni dan menakutkan. Aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi meledak dengan ganas, dan jiwa Murong Yu yang terkejut bergetar. Formasi ini sudah setara dengan pukulan penuh alam Yuguang tingkat kedua atau bahkan tingkat ketiga, yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, jika dia tidak bergantung pada berbagai harta, dia mungkin dapat menahan serangan berikutnya, tetapi lebih dari itu tidak cukup. Sebuah tangan besar yang mengandung kekuatan 5 elemen emas, kayu, air, api, tanah, dan bumi terbentuk seketika, dan kemudian membawa kekuatan yang mengerikan. Dia menamparkan Murong Yu dengan keras. Murong Yu juga sangat bangga, dan setelah berteriak keras, dia melangkah maju dan langsung menyerbu ke atas. Kekuatan pamungkas langsung terkumpul di tangan kanannya, lalu menghantam tangan kuat itu dengan satu pukulan. Boom! Tangan kuat itu langsung hancur berkeping-keping. Namun, Murong Yu menyemburkan darah dengan keras, dan seluruh tubuhnya terguncang hebat. Murong Yu menatap formasi 5 elemen itu dengan ekspresi muram, matanya berkedip-kedip. Saat itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa formasi 5 elemen itu sama sekali tidak kehilangan apapun. Faktanya, setelah dia menghancurkan tangan kuat yang berasal dari formasi 5 elemen itu dengan satu pukulan, formasi 5 elemen itu kehilangan banyak kekuatan. Namun, dalam waktu kurang dari sekejap, formasi itu telah pulih ke puncaknya. Ini bukan karena kekuatan formasi itu, tetapi lahir karena pertumbuhan 5 elemen. Murong Yu dapat merasakan bahwa jika dia tidak dapat langsung menghancurkan salah satu formasi itu dengan satu pukulan, maka formasi ini akan segera kembali ke puncaknya dan menjadi formasi abadi. Namun, jika dia menyerang, dengan kekuatan Murong Yu saat ini, dia tidak dapat menghancurkan salah satu formasi itu sekaligus. Dengan cara ini, Murong Yu sama sekali tidak dapat menghancurkan formasi ini. Selanjutnya, Murong Yu mencoba menelan kekuatan formasi ini. Namun, hal ini membuatnya semakin tertekan. Ia tidak dapat menelan kekuatan ini. Formasi 5 elemen membentuk pertahanan yang sempurna. Pengorbanan Murong Yu tidak dapat menguraikannya dan menelannya. Mungkinkah kau hanya dapat melakukan perjalanan langsung melalui masa lalu? Itu akan terlalu mengejutkan. Pikiran ini pertama kali terlintas di benak Murong Yu, tetapi ia dengan cepat menolaknya. Dia lebih suka tidak bergabung dengan Sekte Matahari, dan juga tidak akan memperlihatkan kemampuannya untuk langsung menembus formasi tersebut. Setelah ditemukan oleh eselon atas Sekte Matahari, itu benar-benar pemusnahan. Namun, jika Anda tidak dapat menembus formasi ini, Anda tidak akan dapat memenuhi syarat. Jadi, Murong Yu duduk bersila di depan formasi dan merenung sambil mengamati formasi 5 elemen. Selama formasi itu benar-benar mustahil, itu benar-benar mustahil. Tidak pernah ada yang sempurna di dunia ini. Pasti ada beberapa kekurangan yang belum pernah saya lihat. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan mulai mencari kekurangan dalam formasi 5 elemen. Di luar menara Tongtian, mata semua orang tertuju pada tubuh Murong Yu. Ketika Murong Yu menembus 5 formasi pertama, itu semudah makan dan minum air, tetapi sekarang dia tidak dapat melewatinya. Melihat pemandangan ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia dalam kesulitan besar. Bahkan wajah keenam leluhur agung itu tidak cantik. Tentu saja, mereka tidak khawatir bahwa Murong Yu dapat lulus ujian, mereka khawatir apakah orang-orang mereka dapat lulus ujian. Sekarang bahkan orang buta dapat melihat celah antara 6 Raja Surgawi dan Murong Yu. Bahkan Murong Yu tidak dapat melewati formasi, jadi bagaimana yang lain bisa lulus? Tetua, formasi 5 elemen ini telah menjadi sempurna. Bahkan para leluhur dari alam keberuntungan setengah langkah tidak dapat memecahkannya. Biarkan orang-orang kecil ini memecahkannya. Apakah itu memalukan bagi mereka? Pria dari Sekte Matahari bertanya kepada Raja dengan bingung. Kata tetua, tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, bahkan di Jedi akan ada sedikit vitalitas. Yang sekarang dianggap bukanlah kemampuan mereka untuk menghancurkan formasi, tetapi kemampuan untuk menemukan vitalitas. Tetua Wang berkata dengan ringan. Keduanya mengangguk sedikit, tetapi sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Tetua Wang. Formasi ini sangat kuat sehingga tidak dapat dipecahkan oleh kultivator alam udara campuran. Karena kultivator alam udara campuran tidak dapat memecahkannya, apa artinya muncul di sini lagi? Apakah itu berarti sesuatu yang lain? Setelah mengamati formasi 5 elemen selama beberapa saat, hati Murong Yu berangsur-angsur terangkat dengan rasa pengertian. Dikatakan untuk menghancurkan formasi, tetapi titik kuncinya adalah meninggalkan menara. Jika itu untuk meninggalkan menara, lalu mengapa harus menghancurkan formasi? Tidak bisakah kamu pergi dari tempat lain dan melewati formasi ini? Ketika memikirkan hal ini, Murong Yu tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya di benaknya. Berjalan memutar, ya, berjalan memutar saja. Selama formasi ini dilewati, bukankah mudah untuk meninggalkan menara Tongtian? Murong Yu tertawa dan segera berdiri. Anak ini tampaknya telah menemukan cara untuk menghancurkannya.
Melihat Murong Yu dengan wajah bahagia, orang-orang di luar Menara Tongtian berpikir begitu. Namun, yang membuat mereka heran adalah bahwa Murong Yu tidak menghancurkan formasi, tetapi membalikkan 5 elemen. Kemudian, di mata mereka yang terkejut, Murong Yu tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan memasuki formasi 5 elemen. Murong Yu berhasil lulus ujian. Pada saat ini, suara acuh tak acuh tanpa emosi itu terdengar di seluruh kota Tianwu dan Menara Tongtian. Bagaimana situasinya? Melihat pemandangan ini, seluruh kota Tianwu tercengang. Saat suara acuh tak acuh itu terdengar, pemandangan di depan mata Murong Yu berubah untuk sementara waktu, dan itu telah muncul di ruang asteris Menara Tongtian. Apakah sudah bersih? Belum lagi yang lainnya tercengang, bahkan Murong Yu sedikit tercengang. Dia pikir akan ada lebih banyak formasi besar setelah formasi besar 5 elemen, seperti tingkat pertama, 1000 tangga dapat dilewati, tetapi ada 2000 tangga di belakang. Hanya saja tingkat kedua begitu sederhana. Ini tidak hanya membuat Murong Yu tertekan, tetapi dia tertekan karena dia tidak lagi memiliki kekuatan formasi untuk menelannya dan meningkatkan kekuatannya. Sebelum menelan 5 formasi berturut-turut, tubuh fisiknya telah sedikit membaik, tetapi masih ada jalan panjang untuk mencapai alam Yu Guang. 6 tatapan pembunuh ditransmisikan melalui lapisan kekosongan ke tubuh Murong Yu. Tanpa melihatnya, Murong Yu tahu bahwa matanya adalah 6 leluhur paling kuat di dunia Tianwu. Semakin populernya dia, semakin kuat pula niat membunuh ke-6 orang ini terhadapnya. Bahkan Murong Yu dapat menjamin bahwa jika Tetua Wang dan yang lainnya dari Sekte Matahari tidak ada di sini, 6 leluhur agung pasti akan membunuhnya terlepas dari statusnya. Bajingan kecil Murong Yu telah berhasil lagi. Raja Haiti, yang sedang berjuang dalam formasi keempat, terkejut dan hampir hancur oleh kekuatan susunan yang besar. Ini membuatnya sangat marah, dan bahkan lebih membenci Murong Yu. 5 raja surgawi lainnya, 8 teratas di 4 distrik dan 36 putra Tianwu berada dalam suasana hati yang sama. Di depan Murong Yu, mereka seperti tumpukan sampah, hanya batu loncatan bagi yang lain. Namun, tidak ada penggemar yang paling bahagia saat ini adalah penggemar Murong Yu. Pada saat ini, seluruh alun-alun, dan bahkan seluruh kota Tianwu, bergema dengan sorak-sorai yang mengejutkan. Dengan penampilan Murong Yu yang terus-menerus di langit, penggemarnya juga semakin bertambah. Bahkan para penggemar yang awalnya milik 6 raja surgawi, 4/4, 8 teratas, dan 36 putra Tianwu telah menjadi penggemar Murong Yu. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah penggemar yang mati otak, dan penggemar ini adalah yang paling mudah untuk memberontak. Selain itu, yang terkuat dikagumi di dunia ini. Murong Yu menggunakan fakta untuk memberitahu semua orang bahwa dia pasti lebih kuat dari 6 raja surgawi. Tidakkah kamu melihat 6 raja surgawi hanya menatapnya dari belakang Murong Yu? Oleh karena itu, ketika Murong Yu menginjak 6 raja surgawi berulang kali, dia menangkap banyak penggemar tanpa terlihat. Mengenai hal ini, Murong Yu tidak merasakan apa-apa, hanya sedikit menyesal. Karena level kedua tidak memungkinkannya untuk terus meningkatkan kekuatannya, tidak ada hadiah untuk tempat pertama. Selain itu, dia tahu bahwa dia pasti akan menjadi salah satu dari 100 tempat terakhir. Karena itu, dia tidak bersemangat. Apa? Murong Yu, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kekuatan keyakinan, aku benar-benar merasakan kekuatan keyakinan. Murong Yu terkejut. Kekuatan keyakinan dituangkan ke dalam tubuh Murong Yu dari dunia suci yang jauh setiap saat. Namun, kekuatan keyakinan itu sangat lemah, dan hampir tidak memiliki efek substansial pada pertempuran Murong Yu saat ini. Namun tadi, meskipun jejak kekuatan keyakinan yang sangat lemah, tetapi sangat kuat, memasuki tubuhnya dari udara tipis, dan kemudian bergabung dengan kekuatan keyakinan yang sebelumnya terkumpul di tubuhnya. Kekuatan keyakinan ini, setidaknya 100.000 kali kekuatan keyakinan di dunia suci. Murong Yu terkejut. Ini pasti alam reinkarnasi, bahkan kekuatan keyakinan yang dihasilkan oleh para anak laki-laki dan bahkan para kultivator alam udara campuran. Pikir Murong Yu bersemangat. Jika itu adalah kekuatan keyakinan yang dihasilkan oleh para kultivator di alam reinkarnasi atau alam hollow, wajar saja jika itu 100.000 kali lebih kuat daripada kekuatan keyakinan di alam suci. Bahkan kekuatan terburuk di alam reinkarnasi lebih dari 10.000 kali lebih kuat daripada Master Dunia Bintang 9 terkuat, dan bukan tidak mungkin bahkan 100.000 kali lebih kuat. Siapa yang menjadi pengikutku? Di ruang pagoda Tongtian, Murong Yu memperluas kesadaran ilahinya untuk pertama kalinya. Hanya tatapan ini yang mengejutkannya. Orang-orang di seluruh langit bersorak atas namanya, dan masing-masing sangat bersemangat. Leluhur alam reinkarnasi, alam udara campuran, dan bahkan alam Yu Guang telah menjadi penggemarnya. Ada begitu banyak penggemar dan antusiasmenya bahkan lebih mengerikan daripada 6 raja surgawi dan lainnya sebelumnya. Dan di antara ratusan juta penggemar, bukan tidak mungkin seseorang menjadi pengikutnya. Kurang dari 100, Murong Yu merasa dengan saksama, bahwa hanya ada lebih dari 80 orang percaya dari dunia Tianwu. Namun, meskipun jumlah orangnya sedikit, kekuatan iman yang digabungkan bahkan telah melampaui kekuatan semua agama di alam suci. Senyum muncul di wajah Murong Yu. Sangat sulit untuk mendapatkan orang percaya di langit berbintang yang tak berujung.
Namun, 80-an orang percaya ini adalah awal yang baik. Auzu.com, ke-80 orang percaya ini adalah benih-benih pengikut Murong Yu di langit berbintang yang tak berujung. Dengan upaya para pelopor ini, semakin banyak orang akan menjadi pengikut Murong Yu di masa depan, memberi Murong Yu sejumlah besar kekuatan iman yang sangat membantu Murong Yu. Sebulan kemudian, suara acuh tak acuh itu terdengar lagi, Raja Haiti akan melewati lintasan kedua. Kesenjangan antara keduanya sangat besar, dan butuh waktu sebulan bagi Raja Laut untuk nyaris melewatinya. Ketika Raja Haiti muncul di ruang asteris tempat Murong Yu berada, dia sudah compang camping, seperti pengemis. Murong Yu, tingkat ketiga adalah tanggal kematianmu. Setelah Raja Haiti muncul, aura pembunuh yang ganas dari Murong Yu menyelimuti Murong Yu. Kemudian setelah mengucapkan kata-kata yang kejam, dia duduk bersila dan mendapatkan kembali kekuatannya. Murong Yu hanya melirik Raja Haiti dengan acuh tak acuh, orang ini memprovokasi dia berkali-kali, dan telah berhasil membangkitkan niat membunuhnya. Begitu dia memiliki kesempatan, dia pasti akan memenggalnya. Sebenarnya, jika bukan karena ujian Sun Teacher, Murong Yu pasti sudah menghajarnya sampai mati dengan satu pukulan. Agar tidak berdengung seperti lalat di telinga sepanjang hari. Setelah Raja Haiti adalah Raja Langit Es, tetapi Raja Langit Es bahkan lebih buruk daripada Raja Haiti. Butuh waktu setengah bulan lebih lama daripada Raja Haiti sebelum dia keluar dari formasi 5 elemen terakhir dan berhasil muncul. Dan ketika tidak ada lagi orang dalam formasi itu, 10 tahun telah berlalu. Namun, untungnya, semua orang abadi, dan 10 tahun hanyalah sesaat. Pada akhirnya, lebih dari 700 orang berhasil lulus ujian. Namun, masih terlalu sedikit jenius yang tak tertandingi di dunia ini. Di antara 700 orang ini, sebagian besar dari mereka meninggalkan pagoda Tongtian secara tidak sengaja karena keberuntungan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka lulus. Hanya sejumlah kecil puluhan orang, seperti Murong Yu, yang menemukan celah dalam formasi, dan kemudian meninggalkan menara Tongtian. Namun waktu mereka meninggalkan pagoda Tongtian dan Murong Yu terlalu jauh. Saudaraku, ada apa dengan formasi ini? Aku tidak tahu bagaimana aku bisa pergi. Seorang kultivator yang secara tidak sengaja meninggalkan menara Tongtian bertanya kepada seorang pria kuat yang lulus ujian lebih awal darinya. Formasi itu sempurna, kita tidak bisa memecahkannya sama sekali. Tetapi bahkan jadi akan memiliki secercah kehidupan. Formasi ini membuka saluran, kehidupan, bagi kita yang lewat. Selama kita menemukan saluran itu, kita bisa langsung melewati formasi, meninggalkan menara Tongtian. Jadi begitulah masalahnya, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menyadari, dan mereka akhirnya mengerti satu persatu. Begitulah masalahnya, bukankah itu Murong Yu yang melihat ke langit? Dia menemukan jalan menuju kehidupan begitu cepat. Seseorang berseru, segera, pandangan kebanyakan orang terpancar ke tubuh Murong Yu. Itu hanya keberuntungan, sama sepertiku, itu muncul tanpa sengaja. Bakat apa yang dimilikinya? Seseorang langsung berkata dengan nada meremehkan. Itu bukan 6 Raja Surgawi, atau 8 teratas di 4 distrik dan 36 Putra Tianwu, tetapi orang lain yang lulus ujian. Sebenarnya, meskipun penjahat Murong Yu telah memenangkan banyak penggemar, tetapi itu juga membuat banyak orang iri padanya. Dan di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan orang yang berpikiran sempit, tetapi iri pada orang lain. Selain itu, semua orang adalah pesaing, jadi wajar saja melihat orang lain kesal. Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang menggemakannya. Dan beberapa orang hanya melihat orang-orang yang iri dan cemburu, dan mencibir dalam hati mereka. Begitu banyak orang terjebak di level terakhir, mengapa hanya Murong Yu yang dengan mudah menemukan jalan menuju kehidupan alih-alih yang lain? Ini bukan lagi keberuntungan, tetapi kekuatan. Oleh karena itu, setiap orang yang dengan jelas mengenali hal ini datang untuk menyapa Murong Yu, dan sudah waktunya untuk bergaul dengan Murong Yu. Lagi pula, dengan penjahat yang dimiliki Murong Yu, itu pasti akan memenuhi syarat. Begitu dia menjadi murid Sekte Matahari, dengan pesonanya, statusnya pasti akan terus meningkat di masa depan. Kapan dia akan menunggu jika dia tidak membuat kesepakatan yang bagus sekarang? Murong Yu tidak begitu acuh terhadap orang-orang ini, tetapi dia juga tidak terlalu antusias. Itu hanya tanggapan yang sopan. Setelah semua orang beristirahat selama sebulan, level ketiga dan terakhir dimulai. Level ini tidak berhenti menerobos, tetapi menguji kekuatan tempur. Hanya 100 talenta terakhir dengan efektivitas tempur terkuat yang dapat memenuhi syarat. Level pertama ketekunan, level kedua pemahaman, dan level ketiga kekuatan tempur. Di level ketiga, tidak ada aturan. Kecuali tidak mengizinkan penggunaan semua jenis perangkat meta dan hal-hal lain di luar tubuh, berbagai kekuatan magis dapat digunakan sesuka hati. Bajingan kecil, sebaiknya kamu tidak kalah terlalu cepat. Setelah menerima plat nomor, Haitian Wang datang ke sisi Murong Yu, menyeringai dengan sangat kesal. Murong Yu adalah nomor 1, dan Haitian Wang adalah no. 2. Plat nomor ini disusun berdasarkan waktu untuk melewati level kedua, yang merupakan peringkat level kedua. Apakah kamu sudah makan kotoran? Mulutmu bau sekali. Murong Yu melirik Raja Haiti dengan jijik. Orang ini benar-benar penjahat, dia baru saja melampauinya dan sangat membencinya.
Jika seseorang yang tidak tahu mengira Murong Yu membunuh orang tuanya, kebencian ini tidak akan dibagikan. Raja Haiti terkejut, kemudian wajahnya menjadi lebih buas. Tetapi dia juga tidak berbicara, tetapi segera pergi. Dia telah memutuskan untuk membunuh Murong Yu dalam kompetisi. Meskipun sangat dilarang untuk membunuh orang, mengapa tidak mencari alasan saja saat itu? Bajingan kecil ini benar-benar menyinggung Raja Haiti. Dia sudah mati. 36 putra Tianwu berkumpul bersama, menatap Murong Yu, hati mereka sudah senang. Kekuatan tempur ke-6 Raja Surgawi benar-benar melampaui alam angkasa, dan dikatakan bahwa mereka telah mencapai tingkat alam semesta. Meskipun bajingan kecil ini kuat, itu hanya tingkat ketiga dari alam angkasa. Dia pasti akan mati, dia berkata dengan wajah, matanya dipenuhi dengan kedengkian.